sahabat Tampias Podcast Timur Tengah Selatan. Jumpa lagi bersama dengan Tampias Podcast Tamolok Pilit Amasat, atau dalam bahasa Indonesia artinya berbicara tentang pemilu dan pemilihan yang elok. Untuk Tampias seri 2 hari ini telah hadir bersama dengan kami Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Julius Effendi Liternoni. Mungkin silakan disapa dulu para penonton Tampias. Selamat sore, selamat siang menjelang sore para pemirsa podcast Tampias. Belum familiar saya terhadap Paul. Maaf ya, dia punya kepanjangan dari apa itu akan sulit saya ungkapkan Paul. Jadi ya, selamat sore untuk kita semua. Kita sudah dalam tahapan verifikasi partai politik, di mana hari ini KPURI sudah menerima partai politik untuk mendaftar. Jadi saya bersama Om Paul bisa berbincang-bincang mengenai hal ini. Terima kasih sahabat pemirsa bisa mendengarkan apa yang kami bicarakan. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita untuk kita ketahui bersama. Ya, baik Pak Fen. Hari ini kami undang secara khusus ke podcast Tampias dalam rangka untuk bincang-bincang berkaitan dengan pendaftaran, verifikasi partai politik dan penetapan partai politik yang tertuang di dalam PKPU 4, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022. Nah, berkaitan dengan ini tentu saja ini pemilihan umum adalah milik publik, sehingga mereka perlu tahu kira-kira kapan pendaftaran partai politik akan dibuka. Terima kasih Mbak. Kalau sesuai dengan jadwal yang ada pada lampiran 1 PKPU nomor 4 tahun 2022, itu jadwal untuk pendaftaran itu dimulai sejak hari ini tanggal 1 Agustus dan berakhir pada tanggal 14. Ya, dalam pendaftaran itu apa saja kira-kira syarat dan dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk partai politik boleh mendaftar ke KPU? Baik, Pak. Itu cukup banyak yang di bawah dokumen-dokumen ini, tapi untuk kali ini verifikasinya sistemnya terpusat sentralis di KPU RI. Di KPU. Oh, berarti KPU Kabupaten tidak seperti yang kemarin-kemarin, di mana tahun 2011 kami juga melakukan verifikasi partai politik untuk pemilu 2019. Namun kali ini semuanya dilakukan satu pihak. Yang mendaftar itu hanya pimpinan KPU, pimpinan partai politik tingkat pusat. Dan yang menerima itu satu pintu saja juga, yaitu KPU RI. Nah, dokumen-dokumen apa saja yang dibawa itu berkaitan dengan berita negara tentang penetapan partai politik tingkat pusat dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya, itu kita lihat jelas ada di pasal 8 dari PKPU ini, jelas sekali apa yang akan dibawa. Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat berkaitan dengan kepengurusan di tingkat provinsi, juga di setiap kabupaten kota dalam provinsi. Itu berapa persen untuk kepengurusan di tingkat provinsi kabupaten itu? Apakah harus di semua provinsi kabupaten? Kalau untuk kepengurusan di tingkat provinsi itu wajib 100% di seluruh Indonesia. 34 provinsi. Minus sekarang ada 3 provinsi DOM. Oh, yang untuk Papua, yang 3 daerah otonomi baru Papua. Itu ada 3 daerah otonomi baru, tapi itu kan belum di undang-undang. Undang-undangnya belum disahkan, sehingga untuk dalam verifikasi kali ini ke 3 provinsi itu masih tidak disertakan di dalam secara ini, tapi secara 34 provinsi. Terus untuk di kabupaten kota dia katanya harus 75%. Harus 75%. Harus 75% sejumlah kabupaten kota dalam. Ya,
untuk itu minimal. minimal. Kalau jadi lebih, Sedangkan di kecamatan yang harus 50%. iya 50%. Itu artinya kalau di Kabupaten Timur Tengah Selatan artinya harus dari 32 kecamatan kepengurusan partai politik itu harus ada Harus di memiliki kepengurusan di 16 kecamatan. Ini nanti sampai kapan ini pendaftaran, Pak? Pendaftaran tanggal Minggu 14 Agustus, sedangkan keesokan harinya besok tanggal 2 itu akan dilaksanakan verifikasi administrasi juga oleh KPU RI. Berarti mulai hari ini pendaftaran di KPU RI sampai 2 minggu ke ke depan depan. Iya. akan ada. Di hari terakhir itu yang nanti katanya sampai Ya, pukul di hari 12. terakhir yaitu pada tanggal 14 Agustus itu pendaftaran dibuka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jam 12.00 kurang 1 menit. Jadi berkaitan dengan pendaftaran ini, salah satu persyaratannya itu kan keterwakilan 30% perempuan. Ya. Itu diwajibkan. Itu untuk kepengurusan tingkat pusat itu wajib. Kan memperhatikan keterwakilan 30% keterwakilan dari perempuan. Sedangkan untuk kepengurusan di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota itu ditulis bahwa memperhatikan sesuai dengan verifikasi kami kemarin itu partai politik itu juga mengakomodir terkait dengan keterwakilan perempuan 30% perempuan. bahkan ada yang lebih juga. Ini mungkin akan ke verifikasi administrasi setelah ini. Kira-kira apa saja yang akan diverifikasi secara administrasi? Baik, mengenai verifikasi administrasi akan dilangsungkan pada besok tanggal 2 oleh tim verifikator di KPU Pusat. Itu akan melihat terkait dengan dua hal. Ya. Dua hal, yang pertama itu keabsahan dan kebenaran. Kebenaran terhadap apa? Kebenaran dan keabsahan terhadap dokumen-dokumen yang dokumen persyaratan seperti yang saya sebutkan tadi pada pasal 8 dari PKPU. Untuk mungkin secara rincinya berkaitan dengan kepengurusan keanggotaan ini. Mungkin nantinya ada keanggotaan yang ganda, bagaimana itu? Jadi di dalam PKPU ini untuk verifikasi administrasi ini menjadi kewenangan atau ruang lingkup tanggung jawab dari KPU Pusat. KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota tidak diberikan kewenangan. Walaupun pada pasal 35 itu jelas KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi administrasi, tapi itu bagian dari delegasi tugas. Nah, itu yang kami terima dokumen dari admin Kabupaten Kota. KPU Kabupaten Kota akan menerima dokumen apa yang menjadi dugaan itu baik mengenai usia, pekerjaan, status perkawinan maupun ganda. Ganda juga dibagi ada dua, ada ganda identik, Ganda internal, identik dalam satu partai maupun identik eksternal antar partai politik. Terhadap itu mungkin juga akan ada verifikasi administrasi terhadap keabsahan kantor juga. Dengan alamat sekretariat daripada partai di tingkat pusat, di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Selanjutnya berkaitan dengan verifikasi administrasi, mungkin akan ada banyak hal yang ditemui di lapangan, ditemui di saat melakukan verifikasi administrasi. Dan apakah KPU Kabupaten untuk saat ini diam saja atau apa yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten? Untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, khususnya KPU Kabupaten Kota, kami akan tetap memantau. Kita kan sudah punya admin dan sudah bisa ketika user sudah ada, kita dapat melihat dalam aplikasi SIPO.
perkirakan terkait dengan ini. Sebab apa? Kita harus memantau setiap saat. Kita harus membuat peta terkait peta kerja maksudnya. Peta kerja. Ya, untuk kita bisa mengetahui sewaktu-waktu, karena sesuai dengan pasal 34 KPU akan mengirim data ketika mereka melakukan verifikasi di administrasi. Ada dugaan seperti apa yang saya sebutkan mengenai pekerja, usia dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini akan dikirim kepada KPU Kabupaten Kota untuk dianalisa. Ada satu hal contoh yang akan kita laksanakan apabila ada data dugaan kegandaan identik ya, identik di antara beberapa partai. Misalnya kita temukan, kita tidak langsung memberikan status, tidak perlu memberikan status kiriman misalnya dalam data di ketiga kategori partai. Partai itu ada 3 kategori sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu ada 3 kategori. Yang pertama itu berkaitan dengan partai yang lolos dalam di pemilu lalu, yang lolos dalam pemilihan nasional. Terus partai yang ada dalam pemilu 2019 namun tidak lolos dalam PT. Terus partai baru yang berbadan hukum. Nah, misalkan ini contoh, apabila ada salah satu nama dia ada identik di NPA, melakukannya seperti apa? Kami akan datang untuk meminta kepada pimpinan partai untuk mengklarifikasi kegandaan daripada dengan surat pernyataan. Apabila dari pimpinan partai salah satu kategori tadi itu, misalnya dia memberikan surat pernyataan dari orang tersebut, maka secara otomatis status pada data anggota itu pada partai tersebut dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan partainya otomatis tidak memenuhi syarat. Nah, itu apabila kita datang dan kita menemui langsung dan mendapatkan hal seperti itu. Itu kan di verifikasi faktual. Verifikasi administrasi. Ini masih verifikasi administrasi, tetapi ini delegasi tugas yang diberikan KPU RI. Kita terkait dengan dugaan-dugaan potensi-potensi tadi itu. Jadi verifikasi administrasi dia berlaku untuk tipe semua jenis partai politik yang semua lolos jenis partai politik. Parliamentary threshold maupun yang tidak. Partai baru juga. Oke. Sementara itu untuk dokumen-dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat pastinya harus ditindaklanjuti di lapangan untuk diverifikasi secara faktual, bisa dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Ya, itu perhitungannya. Itu di setiap pasal per pasal itu kita akan melakukan status DNS. Belum memenuhi syarat apabila ada dugaan itu pekerjaan, sehingga partai ketika partai melihat di dalam aplikasi Sipol mereka bisa berupaya untuk dan akan kami menguploadnya, membuat rekapan melalui admin KPU TPS akan membuat rekam dan mengirimkan ke sana. Untuk perbaikan ini partai politik tidak perlu memasukkan administrasi fisik tapi melalui aplikasi Sipol. Mereka tetap mengunggah melalui aplikasi Sipol. Berarti di semua partai politik di tingkat kabupaten harus ada penghubung. Ada LO-nya, ada penghubungnya, ada operatornya. Itu kalau untuk dari partai politiknya itu LO maupun operator itu datanya harus sudah dimasukkan ke Sipol setiap hari. Nah, itu sudah dilakukan dan itu sebelum pengumuman pun mereka sudah dibintek lebih dahulu sebelum. Untuk partai politik di tingkat Kabupaten Timur Tengah Selatan yang sudah mendaftar di Sipol itu ada yang punya account di Sipol itu sudah ada informasi berapa jumlah partai politik. Kalau yang sudah punya
akun sipol, itu informasi resminya kami secara detail ini belum kami peroleh, karena yang ini kami tahu itu dari hasil yang ada dari partai politik yang tertata di Dipikes Papua TTS itu. Kalau akun resmi semua itu kami. Kalau di tingkat pusat yang ada berapa itu yang pernah disebutkan itu ada 34 partai politik yang sudah memiliki akun sipol, sistem informasi partai Dari politik. 75 partai politik yang berbadan hukum. Dari 75 partai politik yang bareng-bareng. Ya, Untuk di tingkat Kabupaten Timur Tengah Selatan saat ini belum ada informasi. Mungkin nanti setelah ini KPU RI akan menyampaikan atau menurunkan user. Setelah KPU menurunkan user kepada kami, otomatis kami bisa pantau. Sebab Bisa dipantau. kami bisa juga di viewers, bisa melihat. Bisa melihat, bisa melihat, bahkan bisa edit mengupload. Ya. Dan juga dari situ ada beberapa kertas kerja kami. Itu juga dari sipol. Contohnya surat pernyataan ketika kita harus pergi untuk memastikan keberadaan anggota, salah satu anggota ini di partai mana, tentunya kami print dari situ. Semuanya itu di-print dari situ. Untuk verifikasi faktual, jadwal pelaksanaannya terhitung kapan? Setelah kita lakukan verifikasi administrasi, kita akan lanjutkan dengan verifikasi administrasi perbaikan. Nah, verifikasi administrasi perbaikan dulu. Iya, verifikasi administrasi perbaikan. Setelah itu ada penetapan terkait dengan lolos tidaknya partai ke dalam di waktu masa verifikasi administrasi. Jadi verifikasi administrasi ada verifikasi administrasi perbaikan. Tapi ketika selesai dari kedua verifikasi ini, setelah diperbaiki itu juga, itu baru kita tahu partai mana yang lolos Administrasi. verifikasi selanjutnya. Namun perlu kita tahu bahwa ada partai yang sesuai dengan putusan MK nomor 55 bahwa hanya mengikuti verifikasi administrasi. Di situ kita pada tahap ini kita sudah bisa tahu partai mana yang akan ikut di sana dari hasil putusan MK ini, Pak. Apabila mereka lolos dalam verifikasi administrasi. Oh, itu tipe partai politik yang sudah punya seat di parlementer threshold. Iya. Nah, sudah lolos parlementer threshold, itu otomatis Tidak tidak disertakan lagi dalam verifikasi faktual. Berarti begitu dia lolos administrasi langsung itu sudah bisa dipastikan bahwa dia bisa ada dalam menjadi peserta pemilu di 2024. Nah, tadi itu berkaitan dengan verifikasi faktual. Verifikasi faktual akan digelar di semua tingkatan KPU, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Ruang lingkup verifikasi faktual yang diberikan kepada KPU pusat itu terhadap dua hal. Yang pertama terhadap kepengurusan dan kantor domisili dan juga keanggotaan. Itu terhadap KPU pusat. Kabupaten kota juga. KPU provinsi pun dua hal, terhadap kepengurusan maupun kantor. Sedangkan di KPU kabupaten kota itu diberikan kewenangan, kita diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap tiga hal itu. Yang termasuk keanggotaan dan juga domisili kantor. Berarti pusat dengan provinsi tidak berwenang untuk verifikasi faktual keanggotaan. Karena keanggotaan itu ada di kabupaten. Apakah semua anggota partai politik yang menjadi anggota di partai itu diverifikasi secara faktual atau tidak? Jadi verifikasi faktual kali ini dia menggunakan metode Percuma Morgan, ya. Di mana penentuan sampel itu langsung dari aplikasi.
itu tergantung dari populasi kita seperti apa. Jadi jumlah berapa anggota yang kita bawa saat verifikasi itu dan dia lolos dalam verifikasi administrasi itu, misalnya Berapa syarat minimal? syarat minimal Kabupaten untuk Timor Tengah? Kabupaten Timor Tengah Selatan itu syarat minimal itu keanggotaan itu adalah 470. 470 Ya, orang. itu dari surat keputusan yang terbaru berkaitan dengan jumlah penduduk sini, di mana Kabupaten Timor Tengah Selatan itu 69.714. Nah, ada terkait dengan SK nomor 258 itu yang apabila ada bilangan ketika bilangan pembagi lebih dari 50 di belakang di Pembulatannya ke atas, sehingga dari 4 seharusnya 469 makanya dibulatkan menjadi 4 1/1000 dari 469.000 Iya. sekian menjadi 470. Jadi yang minimal itu 470. Nah, contoh misalnya kalau data anggota yang lolos dari verifikasi di atas dari 470 otomatis dia lolos ya. Atau misalnya pas-pasan juga dia akan partai baru maupun partai yang pernah ada tapi tidak lolos dalam parameter threshold itu akan diikuti dalam verifikasi faktual. Nah, itu kita kasih masuk populasinya. Contoh misalnya dia 500 anggota, itu kita kasih masuk populasinya, itu sudah secara otomatis keluar itu berapa nomor sesuai dengan nomor urut itu berapa itu yang akan kami datangi. Kira-kira misalnya kalau partai politik di Kabupaten Betawi dia memasukkan 500 Ya. anggota. Dari 500 itu menurut metode kesimpulan berapa yang akan diambil sampelnya? Ini masalah perkalian 0,1, kecuali kalau sesuai dengan rumus itu dia langsung otomatis kalau kita kasih masuk dalam. Ini bisa setengah dari 500 itu atau bisa keluar 10% kira-kira berapa? Ya, hampir setengah. Hampir setengah dari 500. Resimornya. Iya. Nah, baik, jadi setelah itu untuk partai yang dinyatakan sudah lolos verifikasi faktual itu sudah pasti akan ditetapkan menjadi peserta pemilu tahun 2024. Iya. Nah, ini kapan kira-kira penetapannya? Penetapannya itu pada tanggal 14 Desember. 14 Desember 2022. Ya. Itu penetapan pada tanggal 14 Desember. Tapi sebelum penetapan itu sebenarnya ada penarikan nomor urut. Penarikan nomor urut partai politik. Sebelum penarikan nomor urut juga dengan verifikasi faktual ini perlu juga kita tahu bahwa kita akan lakukan 2 kali verifikasi faktual pertama, dan setelah itu apabila misalnya ada kekurangan kami akan menyampaikan data-data ini ke lewat sipol dan partai politik dapat menggantikan sehingga mereka bisa disertakan lagi dalam verifikasi faktual perbaikan. Nah, kalau mereka lolos dalam verifikasi faktual perbaikan baru dilanjutkan dengan mengikuti dalam penarikan nomor urut, dan setelah itu penetapan. Hanya dalam pertimbangan saya kan tidak semua partai politik akan diverifikasi secara faktual. Karena yang lolos PT parliamentary threshold itu otomatis tidak lagi diverifikasi secara faktual, sehingga pasti tugas KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan akan menjadi lebih ringan. Dia tidak akan berat-berat amat. Karena itu mungkin nanti KPU Kabupaten Tes juga harus membentuk tim verifikator ya. Ya, Tim verifikator untuk kami akan membentuk tim verifikator untuk bisa membantu bekerja sama untuk menyukseskan kegiatan verifikasi, terlebih kepada ruang lingkup kita yaitu kepada verifikasi faktual. Karena itu kami pastikan ada 3 metode ketika sampel itu kami datang kepada kami ingin membuktikan bahwa apakah betul-betul yang bersangkutan ini benar-benar anggota dari partai yang ini. Misalnya partai A, apakah nama ini dia betul-betul anggota dari partai A? Kita akan membuktikan itu.
kita akan membuktikan dengan 3 metode. Yang pertama kita datangi kediaman. Kami datangi kediaman dengan surat pernyataan apa kami keluarkan, kami bawa dokumen-dokumen yang berkaitan itu. Di sana kita akan bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Nah, apabila kita tidak bertemu, kami akan menghubungi LO dari partai politik tersebut, dari partai politik tersebut hingga dapat menghadirkan di kantor dari partai itu. Kalau memang tidak bisa dihubungi, kita akan menggunakan metode yang ketiga. Metode yang ketiga itu adalah menggunakan fasilitas teknologi, yaitu video call bisa. Itu bisa. Bagaimana jika di orangnya sudah misalnya dalam melakukan verifikasi faktual orangnya meninggal, ada anggota yang meninggal? Apabila orangnya meninggal ketika verifikasi kita turun dalam verifikasi faktual dan menemukan orangnya meninggal, kita bisa lihat dulu. Lihat tidak semata-mata kita langsung buat TMS. Kita lihat apabila dia meninggal setelah pendaftaran, dinyatakan meninggal. Selesai daftar baru kan dia meninggal. Berarti datanya sebenarnya sudah masih memenuhi tapi syarat. karena itu jalan Tuhan. Berarti sebaliknya kalau dia belum terdaftar, dia pada saat sebelum pendaftaran kalau dia meninggal, itu tidak memenuhi syarat. tapi itu dengan bukti surat dari Ada surat. surat dari kepala desa misalnya yang menyatakan kami akan jadi itu menjadi dokumen-dokumen pendukung kami untuk kami tindak lanjut dalam penetapan status kami. Surat keterangan bahwa ya. yang bersangkutan sudah meninggal. Nah, tanggal berapa itu kita bisa. Kalau dia meninggal, contohnya dia meninggal hari ini kan pendaftaran. Kalau dia meninggal kemarin kan Masih berarti menyatakan dia memenuhi syarat. Belum tidak bisa. Karena dia meninggal sebelum masa pendaftaran. Tapi kalau dia meninggal misalnya hari ini tanggal 1 sampai tanggal 14 ya. Agustus itu bisa. bisa. Oh ya gitu. Mungkin sahabat Tampias di mana saja berada di seluruh wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, kami juga mungkin nanti akan melakukan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu DPR dan DPRD. Jadi mungkin kegiatannya akan secepat ini ya. 2 Agustus. Tanggal Itu 2 Agustus sesuai dengan besok. sesuai dengan keputusan pleno. Berarti pada hari besok tanggal 2 Agustus 2022 akan ada sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan dan diundang kepada seluruh stakeholder pemilu di tingkat Kabupaten Timur Tengah Selatan, Forkopimda, partai politik, Bawaslu, dan juga unsur yang dari masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama akan diundang untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan sosialisasi ini. Baik, terima kasih Pak Fen sudah menyampaikan 1-2 informasi berkaitan dengan pendaftaran partai politik untuk pemilu tahun 2024. Sampai jumpa sahabat Tampias, Tamolog Philip Amasat berbicara tentang pemilu dan pemilihan yang Sebentar Pak Paul, itu apa? Tamolog Tamolog Amasat. Philip Amasat. Yang artinya berbicara tentang pemilu dan pemilihan yang Tamolog Philip Amasat. Begitu, mungkin demikian. Sampai jumpa pada seri Tampias berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.